Berbicara tentang hidup dan kehidupan kita, kita ini tidak lain dan tidak bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah ibadah kepadaku. Jadi tujuan kita ini hidup adalah karena beribadah. Dan ibadah yang kita lakukan itu kata ulama kaitannya terbagi menjadi 4 bahagian. Ibadah yang kita lakukan nih kaitannya terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama adalah ibadah yang kita lakukan kaitannya dengan badan kita. Artinya kita beribadah hanya menggunakan badan. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Kalau bagi laki-laki ditambah Jumat, kemudian puasa, ini adalah ibadah yang berkaitan dengan badan. Apabila orang itu orang Islam dan berakal, balik berakal, maka wajib sholat. Kalau seandainya tidak sholat, maksudnya tidak, kalau dia sholatnya mampu, maka sholatnya sambil berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka sholatnya sambil membungkuk. Jadi tidak langsung duduk, tetapi membungkuk dulu. Kalau tidak bisa dia sholat sambil berdiri membungkuk, maka dia boleh sholat sambil berdiri pakai lutut. Jadi jangan langsung duduk, tapi berdiri pakai lutut. Kalau tidak bisa berdiri pakai lutut, maka boleh dia sholat sambil duduk. Duduknya boleh duduk bersila, boleh duduk selonjoran, boleh. Ya, duduk pakai nyender, boleh. Pakai bangku, boleh. Kalau nggak bisa duduk di lantai, maka boleh duduk sambil di atas kursi, boleh. Nah itu ya. Kalau rukuk gimana? Rukuknya ya nunduk. Kepalanya ini sejajar dengan lutut. Nunduk begitu. Kalau dia sujud, usahakan sujudnya sampai ke lantai. Ya, kalau orang sholat sambil duduk tuh, rukuknya nunduk. Yang mana kepala ini sampai sebatas lutut. Kalau sujud sujudnya sampai ke lantai. Kalau sujud seperti biasa sampai ke lantai, karena kan yang tidak kuat dia cuman berdiri. Nah, kalau tidak bisa sujud di lantai, ya sudah, umpama dia punya kepala pusing atau apa ya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi, maka boleh sujudnya dengan cara menunduk yang lebih rendah lagi daripada rukuk tadi. Nah, kalau seandainya dia tidak bisa sholat sambil duduk, maka boleh sholat sambil mereng di lambung kanan, taruh di lantai. Kepala di sana, ini apa sana? Selatan atau utara? Ya, utara, selatan sana. Jadi kayak orang mati masuk dalam kubur. Begitu caranya. Kalau dia tidak bisa, umpama kepalanya di kanan, lambungnya di lantai, lambung kanan di tanah, maka dibalik, lambung kiri yang di tanah. Jadi kepala di sana, kaki di sana, boleh. Kalau tidak bisa juga sambil bermereng tidurnya, maka salatnya bertelentang. Kepalanya diangkat. Kayak ranjang di rumah sakit itu kan bisa diangkat, jadi ranjangnya bisa naik begitu. Kalau nggak bisa juga, umpamanya sudah telentang,
ranjangnya lurus rata. Siapa tahu kepalanya, lehernya digib dan sebagainya, ya mau nggak mau. Kalau tidak bisa juga, ya sudah, pakai kelopak mata. Allah Akbar, Bismillah, udah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, pas tertidur langsung. Kalau tidak bisa juga, maka dengan hati salatnya. Siapa tahu kan ada orang yang na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, luka bakar sekujur badannya. Ya sudah, tapi dia masih sadar, maka salatnya menggunakan hati. Kalau tidak bisa juga pakai hati, ya sudah. Paling terakhir adalah disalatkan. Sallu qabla an tusallu, salatlah kalian sebelum kalian disalatkan. Dulu ada orang gak pernah salat ke masjid. Tiba-tiba pas kali masjid, dia paling depan dari imam. Paham lah maksudnya? Ini orang gak pernah ke masjid, tapi pas dia masuk ke masjid, dia paling depan dari imam. Jadi sudah jadi mayit sudah. Akhirnya ditaruh paling depan, di depan imam. La ilaha illallah. Ya untung-untung masih diterima itu jasadnya oleh masjid. Ada yang tidak bisa diterima. Ada di Afrika di mana tuh ada orang ngusung jenazah, videonya langsung. Jenazahnya diusung mau masuk masjid. Tiba-tiba pas diusung mau masuk masjid, mayat ini apa namanya? Kerandanya ini apa? Orang Banjar beliung, apa beliung itu bahasa kitanya? Bebelok. Nah, jadi kalau ini pintu mama, jenazahnya diusung nih. Tiba-tiba belok ke kanan, nanti kembali lagi, masuk lagi, tiba-tiba berbelok ke kiri, begitu terus. Kenapa? Karena seumur-umur gak pernah ke masjid. Nah, jadi kita kembali, kalau seandainya orang sholat, itu wajib hukumnya dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat sampai mati. Sampai mati. Nah kecuali perempuan. Kalau perempuan itu ada haid, ada nifas, maka kalau dia haid nifas tidak boleh sholat dan tidak boleh dikodok. Ya, jadi kalau umpama sudah bersih perempuan mau kodok sholat, nggak perlu dikodok, tidak perlu dikodok. Itulah keistimewaan perempuan. Allah memberikan keringanan perempuan. Coba kalau seandainya perempuan itu mengkodok sholat, ya kalau haidnya cuma 3 hari, kalau haidnya seminggu, kalau 15 hari haidnya, capeknya dia mau qadha salat, mana mau urus suami, mau urus anak, mau urus rumah tangga, jualan lagi. Kan ya? Jadi Allah Maha tahu dengan perempuan. Akhirnya diberikan keringanan seperti itu. Nah, begitu juga puasa. Puasa adalah ibadah yang berkaitan dengan badan. Wajib kita puasa. Maksudnya puasa Ramadan. Tidak boleh tidak puasa. Kalau ada orang tidak puasa, hukumnya berdosa. Kecuali orang itu sakit. Kalau sakit atau musafir, atau ada uzur, atau ada orang gak tahan lagi, kepanasan nih, capek dia. Ya pas pagi itu mungkin pas sahur dia lupa sahur, lupa minum, siang dia jualan. Ngangkat gerobak atau apa, kehausan dia mau nggak mau nih, dia nggak kuat lagi. Kalau nggak batal bisa mati dia, bisa pingsan dia, sudahlah buka puasa nggak apa-apa, tapi nanti wajib diqadha. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apabila di antara kalian ada yang sakit atau musafir, maka boleh tidak puasa, tapi nanti wajib mengqadha di hari yang lain. Nah, tapi ada juga orang yang tidak wajib mengqadha, tapi bayar fidyah. Siapa itu? Itu orang sakit, yang sakitnya tidak bisa lagi diharapkan sembuh. Seperti orang yang sakitnya itu selalu ketergantungan minum obat. Kalau enggak minum obat bisa pingsan dia, bisa tambah parah umpama. Atau bahkan bisa mati gara-gara enggak minum obat. Ya sudah, dia minum obat, dia tidak usah puasa, tapi wajib bayar fidyah. Tidak qadha. Tidak ada qadha tapi bayar fidyah.
Nah, ada juga yang sudah tidak qadha, tidak bayar fidyah lagi. Perai sama sekali. Sudah enggak puasa, enggak wajib qadha, enggak ada bayar fidyah. Ada yang mau di sini? Siapa tuh ada yang mau? Kalau ada yang mau, nah, siapa itu? Itu orang gila. Entar lagi mungkin ada yang gila nih gara-gara pilkada. Ya, kelahian, bunuh-bunuhan kan aneh seperti itu. Ya. Nah, jadi puasa, salat adalah ibadah yang berkaitan dengan badan. Yang kedua, ada ibadah yang berkaitan dengan harta. Tidak berkaitan dengan badan, harta saja. Walaupun dia sakit-sakitan, tapi duitnya banyak, maka dia ibadah dengan harta. Apa contohnya? Contohnya seperti berwakaf, bayar zakat, sedekah, infak, hadiah, hibah, beda-beda nih. Ya. Ini semuanya ibadah dengan harta. Ada orang mewakafkan tanah. Ada orang yang menginfakkan hartanya di masjid untuk pembangunan masjid. Apalagi ada orang memberikan hadiah beasiswa atau hadiah apalagi hadiah lomba, dia kasihkan itu boleh. Maka ini adalah ibadah yang berkaitan dengan apa, Bu? Harta. Beda-beda tuh. Ya, ada wakaf, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada apa lagi? Ada hadiah. Itu berbeda-beda definisinya. Nah, intinya semua itu bisa jadi pahala dan ibadah dan pahala itu adalah dari ibadah yang berkaitan dengan harta. Dan orang beribadah dengan harta ini kalau nggak punya iman kuat berat. Ya, nah buktinya kalau di kantong kita ada 100.000 sama 50.000. Lalu ada orang minta sumbangan, yang mana yang kita kasih? 100 atau 50.000? Nggak dua-duanya. Lewatin dulu ya katanya. Nggak ada duit kecil katanya. Ya enggak? Itu kalau ada orang jualan tuh, orang minta-minta. Nah, lewatin dulu mas ya, nggak ada duit kecil. Yang minta ini pintar, kalau nggak ada duit kecil Bu, nggak apa-apa, pakai duit besar bisa kok, ada kembaliannya. Di Banjar itu ada orang bersedekah. Katanya aku bersedekah, berapa punya sedekah? 5.000 aja katanya, aku ada duit 100.000, bisakah? Bisa katanya. Jadi yang terima sedekah ini ngangsul dia, ngangsul. Sedekah cuma 5.000, ya, dia punya duit 100.000 ngangsul. Kalau di sini kan nggak ngangsul ya. Ala kulli hal. Saya terus terang gimana ya, dibilang terus terang saya kurang serg gitu lah. Kalau kita lagi makan begitu di warung ya atau apa begitu, baru sesuap dua suap tukang ngamen datang sudah dong. Kita ini lagi asik makan, diganggu apa nanti baru nanti dia tak minta uang. Kita lagi asik makan nih, paksa membongkar tas apa. Nah itu dia. Nanti kurang lebih 2 menit kita belum selesai, datang lagi temannya. Jadi kita ini serba salah. Nah beda ada tukang ngamen kayak di Jogja itu, Solo kemarin saya ke Solo ke Jogja. Itu tukang ngamen duduk di depan aja, depan warung. Dia tidak maksa, kita aja yang paham-paham. Jadi dia cuma menghibur begitu. Di Jogja ramai, di Jogja begitu. Orang ngamen apa begitu, maka bagus-bagus angklung. Nah, dia duduk aja, angklung itu angklung yang macam-macam musiknya. Ya, nanti saya selesai makan begitu kan, kita nikmat sambil makan sambil nikmatin lagunya dia. Apa kata terserah aja, yang penting ada hiburan begitu. Nanti selesai makan, nanti kita sukarela ngasih.
Nah, yang kurang sreg itu lagi kita makan dimintai gitu. Bukan kita tidak mau ngasih, kita ini lagi sibuk makan ini. Lagi asik menikmati makanan. Akhirnya bongkar sana, bongkar sini. Itu repotnya. Nah, terkadang juga si tukang warung membiarkan begitu. Makanya kan kalau bisa tidak menerima tukang ngamen gitu. Nah, ada yang parah lagi di ring road tuh, bukan ngamen, cuma minta uang katanya. Ibu-ibu sehat, masih sehat. Kata saya bilang sama tukang warung, sampean kagak ngelarang kah? Ya itu Pak, kita ngelarang susah juga katanya. Oh sebenarnya ngelarang, pelanggan ini terganggu dengan seperti itu. Bukan tidak mau ngasih, cuman ya tadi orang mau makan terganggu. Ya kita mau makan nikmat terganggu, akhirnya jar orang bejar buhungkai duit pulang. Ya, dan jangan dikasih banyak. Kalau ya tadi kalau kita ngasih umpama 10.000, udah lama datang temannya itu. Akhirnya udah selesai. La ilaha illallah. Nah itu ya, tukang parkir. Itu tukang parkir begitu juga. Pas kita mau parkir nggak ada orangnya, sudah mau berangkat, datang dia. Prit katanya. Nah, tadi kemana kamu? Hah? Nah itu dia. Dan repotnya ada terkadang yang nakal tuh, artinya pas kita ngasih sedikit ditandainya mobil kita, besok kamu kesini tak coret mobilnya. Ada juga begitu. Ya. Sudah orangnya minta secara paksa dan sebagainya. Tidak boleh ya kita seperti itu. Nah ala kulli hal. Jadi yang kedua, ibadah dengan harta banyak bentuknya ya. Dan kalau kita mau memberi silahkan ya. Dan tidak ada orang jadi miskin gara-gara banyak sedekah, nggak ada. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak pernah rugi, tidak pernah bangkrut orang yang rajin sedekah. Itu Ustadz Khalid Basalamah tadi pagi saya dengar ceramah dia. Katanya, kenapa sih ada orang mau umrah itu cari yang murah umrahnya? Sekalinya hotelnya jauh. Ada orang mau umrah hotelnya jauh banget. Kata dia, kalau mau berumrah tuh cari yang bagus. Kalau bisa upgrade hotelnya yang bagus. Kenapa? Pasti Allah ganti katanya. Duit kita tuh Allah ganti. Tidak pernah jadi miskin ya. Dan salah satu orang yang memudahkan rezeki adalah orang yang berangkat umrah tadi karena Allah Ta'ala ya, bukan karena pamer dan sebagainya. Dan saya rasakan itu orang umrah tuh ya, pas kita pulang tuh tidak berkurang uang kita, malah bertambah lagi. Apalagi kalau kita niat nabung untuk umrah. Nah, ini ada cari umrah yang murah banget. Mana umrahnya? Murah katanya situ. Hotelnya mana? Nggak tahu. Sekalinya ya Allah jauhnya hotelnya, kasihan. Nah, ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo jalan kaki nih. Nah, kalau ada yang bagus, carilah yang bagus itu ya. Artinya walaupun mahal tapi hotelnya tidak agak jauh supaya kita juga enak beribadah. Dan ya tadi tidak rugi, kita tidak jadi miskin gara-gara beribadah yang pakai duit tadi. Saya punya teman nyarankan, katanya kalau kita pergi ke Mekah, ini saya juga belum beli lagi nih ya. Katanya kalau kita mau pergi ke Mekah itu bersedekah juga sama burung dara merpati. Entah di mana dasarnya, cuman ada yang bilang katanya, tapi tidak tahu di mana dalilnya. Burung merpati yang ada di Mekah sana, kan banyak di Mekah ya. Kalau kita ke Masjidil Haram, banyak burung, ratusan bahkan ribuan burung merpati itu. Nah, jadi katanya itu burung merpati asalnya burung merpati yang pernah nolong Nabi waktu di Jabal Tsur. Waktu Nabi mau dibunuh tuh kan ya di goa, burung merpati bikin sarang. Bisa jadi itu katanya burung merpati yang dulu, keturunannya. Kalau yang di Madinah adalah burung merpati kesayangan Siti Fatimah katanya.
Betul tidaknya wallah alam. Nah, cuman salah satu untuk penarik rezeki adalah bersedekah dengan burung. Dan burung di sana tuh kata teman saya paling suka dia makan ini kacang hijau. Nah, kacang hijau ini saya hari Minggu besok nih tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi saya berangkat nih. Hari Minggu besok nih bawa jamaah. Bawa kacang hijau. Ya, kacang hijau sekilo berapa? 30. 30 tuh uang real berapa kira-kira? 15 real lah. Nah, kurang lebih segitu. Sekilo. Kalau daripada kita beli 5 real di sana yang sejumput itu. Banyak? Pakai botol. Kacang hijau, sedekah burung. Dia suka banget kacang hijau. Nah, itu jar orang kalau kita hendak perejekian kasih bawa kacang hijau tabur di sana. Ya. Tapi jangan titip sama saya mentang-mentang dengan ini guru nanti titip kacang hijau ya 5 kilo. Keberatan saya bawa nanti. Nah ya. Ala kulli hal seperti itu. Coba bayangkan kita bersedekah di Mekah, di Madinah sana. Kita di sini bersedekah umpama 10.000. Di sana 10.000 anggaplah 2 real. 2 real di Mekah itu sama kita bersedekah 2 real kali 100.000. Berapa tuh? 2 kali 100.000 berarti berapa? Sekali itu. Kalau di sini paling-paling 10 aja. Di sana kita 1 kali sholat sama dengan sholat 100.000 kali di tempat lain. Begitu juga kita sedekah di sana. Bersedekah di sana berarti 100.000 kali bersedekah di tempat lain. Bayangkan itu banyaknya. Kalau di Madinah berapa? 1.000 kali. Nah, bersedekah kita. Numpung kita bisa duit, sedekah. Kalau ada kita bisa sedekah 5.000 sehari, bersedekah 5.000. Kalau bisa lebih dari itu, alhamdulillah. Intinya yang kedua ini ibu-ibu adalah bersedekah dengan beribadah dengan harta. Kemudian yang ketiga, beribadah menggunakan hati. Nah, ini yang berat nih hati nih. Hati ini seperti ikhlas. Apalagi sabar, tawakal, tawadhu, tidak iri dengki. Itu ibadah itu. Dan ibadah lebih pakai hati ini yang Allah pandang. Ada orang beribadah tapi hatinya kurang ikhlas. Mentang-mentang mau mau jadi calon nih. Bersedekah juga. Entar lagi untuk hari berapa? Hari Selasa. Ya, serangan Fajar banyak nanti ibu-ibu nanti. Dibuka amplopnya, ada yang 300, ada yang 500. Nah, bayangkan itu. Bahkan ada yang 1.000.000 satu keluarga. Untuk apa? Coblos nomor tertentu. Apa ini? Katanya itu sedekah katanya. Sedekah. Tapi kenapa sedekahnya waktu pas mau pilkada ini baru sedekah? Bagi-bagi nasi kotak, pas dibuka nasi kotaknya coblos kopiahnya, coblos sarungnya, coblos ininya. Ini nih. Yang seperti ini bisa jadi kurang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kalau kurang ikhlas, apa yang terjadi? Maka ibadah tadi mungkin sah, tapi di hadapan Allah Ta'ala nggak ada pahalanya. Atau ada orang beribadah tapi mengerjakan maksiat hati, iri, dengki sama orang, sombong, ini habis pahalanya. Gosip, pengajian cuma 1 jam, gosipnya 2 jam, nombokin itu. Oh ini enggak gosip kita cuma i'tibar dengan cerita orang. Apa bedanya? Itu cuma penghalusan bahasa aja i'tibar. Kalau sudah membongkar aib orang, itu namanya gosip. Ngerumpi sudah. Nah, habis pahalanya.
Kenapa pahalanya habis? Karena ditransfer kepada orang yang dia gosipin. Rugi kita. Kita sudah beribadah, sedekah, sholat, haji, tapi kita ngerumpin orang, jelekin nama orang. Orang yang dijelek-jelekin tadi nggak tahu-tahu nanti dikubur, alhamdulillah katanya dapat pahala. Jadi beruntung kita kalau diomongin orang, nggak capek-capek kita cari pahala. Tiba-tiba nanti di akhirat, loh, ada pahala sholat, ada pahala puasa. Kapan aku sholat, kapan aku puasa? Ternyata ditransferan dari orang yang jelek-jelekin kita. Asalkan kita sabar, jangan ngelawan, jangan jelek-jelekin. Ini kita diomongin orang, kita ngomongin orang juga. Kita disumpahin orang, kita nyumpahin juga. Akhirnya tukar-tukaran pahala. Tukar-tukaran pahala jadinya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, ibadah pakai hati. Baik, kemudian yang keempat adalah ibadah yang berkaitan dengan tiga-tiganya. Kok tiga-tiganya jadi 4 nih? Tiga-tiganya. Dengan badan, dengan harta, dengan hati. Ini kelompok keempat nih. Kelompok keempat yang beribadah dengan tiga-tiganya. Dengan badan, dengan harta, dengan hati. Apa itu contohnya? Contohnya seperti orang berangkat haji dan berangkat umrah. Pakai harta nggak orang berangkat haji itu? Orang berangkat umrah pakai duit nggak? Ada yang 25, 26, 27, 30, 32. Bahkan ada yang 40. Ya, macam-macam orang berumrah itu. Tergantung hotelnya, tergantung betul atau tidaknya ini. Terkadang travelnya nakal juga. Mahal banget, berapa? 40. Hotelnya ternyata sama dengan harga yang 25. Tapi kenapa? Karena terlalu banyak ngambil untung orang yang seperti itu. Hati-hati. Nah, pakai harta. Kemudian apa lagi? Orang yang berhaji umrah juga pakai badan. Nggak mungkin bang orang berumrah nggak pakai badan. Orangnya sehat. Aku nggak berumrah ya, aku anu aja nah badal umrah. Siapa yang membadalkan saya? Emang siapa yang mau dibadalkan? Saya. Loh, Bapak kan masih sehat. Kalau orang masih sehat tidak boleh dibadalkan. Kecuali orang yang sakit parah, itu bisa dibadalkan. Atau orang yang sudah meninggal dunia bisa dibadalkan. Saya ini nanti umrah ini sudah ada orang pesan 2 badal. Orang minta badalkan umrah. Ya sudah, kata saya, insya Allah saya badalkan. Dan gini ya Bu ya, pengalaman saya membadalkan orang. Itu biasanya kalau saya membadalkan orang yang sudah meninggal dunia, itu sedikit banyak kita yang membadalkan itu akan merasakan sama seperti halnya orang yang telah meninggal dunia itu. Artinya gini ya, kita membadalkan fulan bin fulan. Waktu orang ini hidup, umpama, ini orang ini sakit-sakitan terus. Kita itu merasa sakit-sakitan. Aneh juga. Kalau orang ini umpama pemarahan, ketika kita membadalkan itu, kayak kita pemarahan gitu. Kalau orang ini pemalas, kita membadalkan umrahnya itu jadi pemalas. Ya, dia kayak kontak batin gitu. Aneh juga. Tahun lalu nih yang kemarin ini saya membadalkan haji. Saya membadalkan haji orang. Saya mintain 20 juta. Yang lain 15 Pak. Enggak, saya 20 juta. Kenapa 20 juta? Karena saya badalkan haji, saya badalkan umrah, saya potongkan kambing. Senang dia. Jadi tiga-tiga. Iya, kalau yang 15 juta itu cuma haji aja. Umrah nggak dibadalkan. Saya agak mahal, cuman ya saya badalkan semuanya. Haji saya badalkan, umrah saya badalkan, saya potongkan kambing untuk namanya si almarhum. Nah, saya videokan, saya semuanya motong kambing aja tak videokan. Nah, waktu saya pulang kemarin, saya bilang sama anaknya itu, bapakmu sudah saya umrah, saya badalkan. Ini anunya sertifikat hajinya. Saya tanya, itu bapakmu kemarin tuh gimana hidupnya?
Kenapa guru? Saya bilang, saya membadalkan beliau tuh, Masya Allah, ringan badan saya. Saya ringan. Arti ringan itu saya tawaf, itu bukan di bawah, saking padatnya nih. Nggak bisa masuk kita. Saya nggak bisa dilarang sama polisi, nggak bisa masuk turun ke depan Ka'bah karena banyak manusianya. Akhirnya tawaf di lantai 2, kan jauh tuh. Itu saya nggak ada ngerasa capek apapun. Wah, enak banget. Haus? Tidak, kata saya. Capek? Enggak, biasa aja gitu loh, kayak kita jalan biasa. Saya bilang, bapakmu tuh gimana waktu hidupnya? Oh, Bapak Ulun tuh guru waktu hidup puasa 3 bulan. Maksudnya gimana? Kalau sudah masuk bulan Rajab, puasa tuh Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajin puasa, ibadah rajin juga. Pantasan. Jadi kita, kata saya nih, pantasan itu. Saya enak banget ibadah. Rintangan nggak ada. Capek nggak ada. Kayak biasa aja. Tapi ada yang saya badalkan tuh, capek banget saya. Ada itu. Capek banget. Kenapa? Kata saya ini capek nih. Padahal cuma umrah biasa. Lain haji. Kalau haji itu kan capek, ibu-ibu. Haji itu berapa hari rangkaian haji itu. Sudah haji, saya umrahkan lagi. Tapi enak, badan saya tidak ada ngerasa capek dan sebagainya. Oh, pantasan. Orangnya waktu hidup rajin beribadah. Nggak tahu nanti yang saya umrahin, nanti saya badalkan orang ini. Ada 2 orang itu saya badalkan. Mudah-mudahan orangnya baik. Nah, itu pakai badan. Kemudian apa lagi? Haji dan umrah itu pakai hati. Nggak bisa nggak pakai hati. Karena banyak orang yang berangkat umrah suami istri berkelahi. Nah, itu repotnya ya ibu-ibu ya. Kalau orang berangkat haji dan umrah suami istri antara 2, bisa berkelahi terus, bisa sayang-sayangan terus. Kalau sayang-sayangan terus tuh kemana-mana bergandengan tangan. Ih, mesranya bergandengan tangan katanya. Kata istrinya, aku bukan mesra-mesraan, aku takut hilang katanya. Takut hilang katanya. Tapi ada yang berkelahi terus. Yang bulan September kemarin saya bawa jamaah. Itu kelahi, sama suami istri kelahi. Kenapa kelahi? Karena suaminya itu, dia kan sekamar berempat nih. Suaminya itu kepingin sekamar berdua, nggak mau istrinya. Kata saya, ayo ke sekamar berdua itu, nyewa kamar semalam berapa? Istri ulun kada akun gurai. Marah aku katanya. Berkelahi, kata saya, jangan begitu. Ibadah. Istrinya juga mau ibadah aja, padahal melakukan hubungan juga ibadah. Saya terus terang kalau ada jamaah suami istri, kamu suami istri ya? Iya. Kenapa nggak sekamar berdua? Nggak sanggup uangnya? Ya sudah, kata saya. Nanti bergantian tuh, sekamar itu gantian. Pura-pura nang lain berangkat ke masjid. Kan kalau maghrib isya itu kan berangkat ke masjid. Kalau laki bini boleh ke kamar. Tapi jangan lama-lama. Paham aja kita. Ya, kenapa? Lo pahalanya besar loh. Pahalanya besar. Tapi jangan waktu berumrah, selesai umrah hanya melakukan. Itu kemarin saya bulan Syawal. Habis Ramadan, saya kan Ramadan berangkat, Syawal berangkat, Haji berangkat. Waktu bulan Syawal kemarin, habis Idul Fitri, saya berombongan suami istri. Sekamar berempat dia. Nah, tapi beda kamar, laki-laki, perempuan. Cuman suami istri. Kata saya paham aja bubuhan nikam itu. Gurai jarnya. Nanti dia habis makanan, ulun sudah gurai. Sudahlah. Nah, alhamdulillah pahala ganal tuh. Kalau di balik papan orang berhubungan badan nih, laki bini, 1 kali berhubungan sama membunuh orang Israel 70 kali, 70 orang. Kalau 2 kali berapa? 140. Kalau 3 kali, lakinya bukan Yahudi nang mati, aku nang mati. Bayangkan kalau itu dilakukan di Mekah, di Madinah. 70 kali 100 ribu. Nah itu. Saya terus terang suruh jamaah itu, jangan hendak kamu udah lakukan. Pahala itu. Terkadang ada perempuan gak mau, istrinya gak mau. Aku mau sholat aja, ke masjid aja. Jangan kamu pikir itu gak berpahala. Kayak kemarin tuh yang bulan September, kelahi suami istri. Akhirnya saya tegur, jangan kata saya.
Berdamaian akhirnya, berdamaian. Iya, suaminya nggak tahan. Malu istrinya. Kata saya, kok malu? Ini ibadah. Sewa kamar tuh kata saya. Nah, itu kasihannya. Kalau yang nggak bawa laki ya, bawa istri ya berdiam aja sudah. Paham-paham aja, banyakkan ibadah di masjid. Nah, itu tuh. Nah, ala kulli hal. Nah, jadi ibadah umrah dan haji itu berkaitan tiga-tiganya. Dengan badan, dengan harta, dengan hati. Banyak orang yang berkelahi itu banyak. Sekamar tuh nah berempat katanya. Itu kadang macam-macam. Yang ada yang lama di WC. Ada yang tidurnya ngorok. Ada yang sekamar tapi berhamburan pakaian dalamnya kemana-mana. Ada yang bahirak, ada bersiram. Berkelahi. Ini nah Ibu Roda ini. Nah mau dia sekamar dengan orang lain. Dengan konconya aja dia. Apa itu anak si Acil tuh berkelahi sama suaminya cemburu sama kita. Nah itu. Dia rajin ngomongin kita. Itu ada tahun 2004 2005 saya jadi petugas haji ibu-ibu. Jadi petugas haji, saya tugas di Madinah. Waktu itu ada orang ngelihat darah muncrat dari kamar mandi di atas nih. Ya ada kamar mandi muncrat darahnya. Keluar dari jendela. Kan ada jendela terbuka, terus keluar. Wah, ada darah ini. Apa ini? Naik orang ke atas. Ketok-ketok, duduk, siapa di dalam? Siapa di dalam? Gak ada jawaban. Didobrak kamar mandi, apa yang terjadi? Ibu-ibu perempuan lagi ini, ngiris urat nadinya. Langsung dibawa ke rumah sakit, dipnakar di rumah sakit di Madinah. Alhamdulillah, selamat, enggak mati. Karena orang cepat memeriksakannya. Ditanya sama dokter, ibu kan mau haji, kenapa bunuh diri? Suami saya nggak pulang-pulang pak. Sama suaminya berangkat, iya. Nggak ke hotel sudah berhari-hari. Emang kemana? Nggak tahu. Yang saya tahu tuh suami saya itu jelalatan matanya. Ya, kemana-mana. Dia kan biasa ngelihat orang Indonesia, ketemu di sana ngelihat orang Turki, ngelihat orang Syria, Lebanon, yang ibarat kata kalau minum kopi keluar kelihatan tuh kopi lewat dari lehernya. Saking bersihnya kulitnya itu. Cemburu ternyata, ya bayangkan. Itu tuh. Saya bulan September kemarin kan bawa jamaah, ada ibu-ibu saya bawa nih ya, mau tawaf nih, mau umrah, tawaf itu. Berpapasan dengan orang Turki atau orang apa gitu ya. Nih ibu-ibu ngelihat kecantikan orang Turki, terbengong-bengong, ih cantiknya, kulitnya bagus. Saya bilang, bu, kata saya. Sampean ngelihat orang-orang Turki itu, sampean bilang mereka cantik. Padahal mereka ngelihat ibu-ibu, mereka bilang ibu-ibu cantik. Iya, karena dia senang dengan hidung pesek. Kalau ibu bilang, ih bagusnya hidungnya mancung. Enggak, sebenarnya dia senang hidung pesek. Lah buktinya banyaknya orang Arab kawin dengan orang Indonesia. Ya mungkin karena murah Indonesia. Iya. Orang sana ngelihat kita Indonesia cantik-cantik katanya orang Indonesia. Kita ngelihat orang Syria, orang apa, cantik-cantik. Enggak, mereka lihat kita cantik. Jadi sebenarnya cantik itu adalah relatif. Dari hati siapa yang merasa lihat orang cantik-cantik. Lah buktinya orang-orang Afrika itu hitam-hitam aja, tapi dia paling suka sama orang hitam. Enggak mau dia orang putih. Di Afrika itu perempuan makin gembuk, makin mahal harganya. Maharnya makin mahal. Nanti kan cantik itu relatif. Nah, jadi kita kembali, haji dan umrah ini adalah ibadah yang berkaitan dengan harta, badan, dan hati. Apalagi yang pakai badan, pakai harta, pakai hati, orang nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu. Ini kayak ibu-ibu di sini nih. Ya. Ada arisan, sumbangan uang.
Apalagi datang ke pengajian, pergi ke sana, nyewa mobil, sokongan pulang. Pakai badan, pakai uang, pakai harta, pakai hati. Kalau nggak ikhlas nanti repot. Nah, itu orang nuntut ilmu, apalagi di pesantren. Di pesantren harus pakai uang, pakai badan, pakai hati. Kalau nggak sabar belajar, berhenti di pesantren. Itu ada santri saya tuh, entah kemana bapaknya itu. Sudah berapa bulan nggak bayar SPP itu. Saya suruh bapaknya datang, nggak datang-datang bapaknya. Jadi anaknya itu kayak dititipin di panti asuhan kan, kasihan kan. Itu ya. Nah, ala kulli hal. Apalagi ibadah yang pakai badan, pakai harta, pakai hati adalah ibadah dalam berkeluarga, rumah tangga. Oh, rumah tangga itu adalah ibadah paling panjang ibu-ibu. Dari suami ibu mengucapkan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, mas kawin tersebut tunai. Dari situ suami sudah bertanggung jawab. Dari yang sebelumnya perempuan itu tidaklah siapa-siapa dan bukanlah siapa-siapa. Yang sebelumnya perempuan itu apabila dia melakukan kesalahan, maka yang menanggung dosanya adalah orang tuanya. Yang ngasih makan, minum adalah orang tuanya. Yang ngasih pakaian semuanya adalah orang tuanya. Tapi ketika suami sudah mengatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai, seakan-akan saya terima dosanya si perempuan ini. Makanan, minumannya, pakaiannya, perlengkapannya saya terima untuk menanggungnya. Kalau ibarat kata si bapak tadi mengatakan si walinya, saya serahkan anak saya ini kepadamu untuk menjadi istrimu. Saya kawinkan kamu. Artinya saya serahkan dosa tanggung jawabku ini kepadamu. Nah, ketika sudah suami tadi, si laki-laki itu menjadi suaminya, maka dia bertanggung jawab surga dan nerakanya si perempuan itu. Pakaiannya, minumannya, apalagi makanannya, rumahnya, lengkap semuanya. Si bapaknya bang sudah lepas tanggung jawab sudah. Kalau dulu perempuan itu sebelum punya suami, surganya di telapak kaki ibunya, tapi setelah bersuami, surganya di bawah telapak kaki suaminya. Tapi suami yang bagaimana dulu? Suaminya pemabok, penjudi, wah ini belum ada surganya ini. Nah, begitu juga perempuan kalau sudah menjadi istri. Ketika dia menjadi istri, maka ibadah itu 24 jam. Seorang istri beribadah dalam rumah tangga pakai badannya, mencuci, menyetrika, apalagi jadi tukang ojek, anaknya mengantar ke sana kemari. Ya enggak, masakan suami, ini itu. Apalagi zaman dulu belum punya mesin cuci. Gimana ibu-ibu yang dulu-dulu tuh, nah tahun berapa, tahun 90-an, 80-an tuh belum punya mesin cuci. Nyuci. Pompa air, jemur pakaian. Capek enggak? Capek. Anak-anak zaman sekarang mana ada begitu. Berapa jujurannya? Saya ada tanya kemarin orang. Tanya ibu-ibu pengajian, kata saya kalau orang benikahan sekarang berapa orang benikahan? 100 kata guru saya. 100 juta normalnya sekarang. Iya betul kah? Iya. 100 juta? Oh maka kata saya lah mahalnya 100 juta. Perempuannya pun belum tentu bisa masak. Paling bisa bolak-balik di atas tidur main HP aja. Suruh masak. Jangankan masak nasi, masak air aja hangus. 100 juta itu bolak-balik di kamar tidur, ditilam cuma main HP aja. Nah, bayangkan sekarang. Tuh. Jadi jangan dipikir ibu-ibu yang sudah menjadi istri itu enggak ada pahalanya, pahala itu. Besar pahalanya ngurus anak, ngurus ini. Nah, suami juga begitu. Coba kalau suami itu umpama dia nyawa pembantu, berapa tuh?
yang tukang cuci, tukang masak, berapa itu? Nggak sanggup suaminya membayar. Habis gaji. Tapi istri mengerjakan itu sukarela enggak? Sukarela. Makanya kalau suami itu ngelihat istri sudah punya uring-uringan di rumah, kenapa? Capek katanya. Ya sudah, kalau capek, bawalah istri itu ke mall. Maka insya Allah capeknya istri berubah kepada capeknya suami. Ya, ya akhirnya yang capek bukan istrinya, bapaknya yang capek. Aku capek katanya mau nemanin istri ini. Saya terus terang kalau ke mall itu saya lepas istri ya. Sudah kamu belanja tuh apa dia sama muridnya jalan, sudah aku duduk di sini mobil aja. Kalau ngikutin dia udah selesai apa-apakah yang dibeli. Ala kuliah. Tapi sekarang saya jarang ke mall ibu-ibu. Jarang belanja. Kenapa? Istri saya itu hampir tiap hari datang kirim paket. Apa-apa aja kamu beli ini. Dia beli di Shopee itu kan ya. Murah katanya. Ini orang berangkat umrah nah. Kata saya daripada ibu-ibu, bapak-bapak beli kurma mahal-mahal di sana. Ya kan ya. Di Shopee itu lengkap kata saya. Beli di situ. Ini beli baju gamis, beli apa? Berapa sekian harganya? Coba tanya di Shopee, berapa Shopee itu harganya? Murah. Sama bahannya juga dari sana. Nah itu repot kaitannya. Nah, jadi yang keempat ini adalah ibadah yang pakai badan, pakai harta, pakai hati. Apa tadi itu? Haji umrah. Apalagi nuntut ilmu. Apalagi berkeluarga. Dan keluarga ini ibadah yang paling panjang. 24 jam dan sepanjang zaman. Walaupun umpama suaminya ibu-ibu meninggal dunia, ibu masih dapat pahala. Lah buktinya nanggung anak-anak, nanggung harta warisan terus. Ya, walaupun istrinya sudah meninggal dunia, dia menikah lagi dengan perempuan lain, tetap suami ini dapat pahala, istri pun juga dapat pahala di alam kubur itu. Ya, asalkan jangan berpisah. Makanya kalau orang bercerai itu adalah sesuatu yang halal, tetapi Allah benci. Abghadul halali indallahi at-talaq, kata Nabi. Yang paling Allah benci, ya, yang halal tapi Allah benci kata Nabi itu bercerai. Itu boleh, tapi Allah benci. Kenapa? Seakan-akan dia melepaskan ibadah itu. Jadi kalau ada orang bercerai, ya tadi seakan-akan dia nggak mau ibadah itu. Putus ibadah suami istri itu putus sudah. Jangan bercerai. Nah kecuali cerai mati. Kalau cerai mati itu dia walaupun ibarat kata orang suaminya meninggal dunia, terus pahala itu berjalan. Walaupun memang suaminya meninggal dunia, dia nikah lagi di perempuan dengan laki-laki lain, tak apa-apa. Tetap ada pahalanya itu. Nanti di akhirat gimana nanti? Pilih yang mana? Ya terserah aja nanti. Pilih yang mana nanti? Nanti cemburuan. Di akhirat nggak ada cemburu-cemburuan. Bisa jadi nanti perempuan itu dijadikan dua orang. Jadi dia bisa ngikut suami pertama, suami kedua. Bisa jadi dari yang mustahil bagi Allah. Ya? Jangan terlalu pusing masalah itu. Yang penting ibadah. Yang penting berkeluarga itu adalah ibadah yang nggak pernah putus-putus. Selalu ibadah itu ada. Ya, selalu. Nggak pernah berhenti pahala tadi. Baik ibu-ibu, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti silakan sambung Yasin. Tadi belum baca Yasin. Saya datang duluan tadi. Karena ada urusan. Saya datang duluan juga, saya siap-siap ini mau berangkat umrah. Jadi ada yang belum belum disiapkan barang-barangnya. Ya. Baik, cukup sekian. Yang mau berangkat umrah bulan Januari masih ada ya waktu kesempatan. Siapa tahu ada yang mau umrah Januari bareng saya. Insyaallah kita siap terima. Nah ini ketinggalan. Ya sudah enggak apa. Nah, duit real di sini nah. Baik, cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.